Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 OTKP 1, TKP 2, AKL dan TKKR. Alhamdulillah kita di semester genap ini pertemuan pertama kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian semoga diberikan kesehatan di tempat PKL dan tetap melaksanakan tugas seperti biasanya. Nah, untuk materi bahasa Indonesia hari ini, anak-anakku, sebelum materi dimulai tentang teks karya ilmiah, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Materi kita hari ini adalah teks karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Nah, yuk kita lihat dulu di sini, anak-anak, mengenai peta konsep yang akan kita pelajari. Mana dalam artikel ini ada dua sub, yaitu yang pertama menganalisis kebahasan artikel atau buku ilmiah. Ini yang kita pelajari hari ini. Dan nanti pertemuan berikutnya adalah mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Nah, dalam mengenal kebahasaan artikel dalam buku ilmiah, ini ada dua sub. Nah, yang pertama, menentukan unsur kebahasaan artikel opini, dan yang kedua adalah membandingkan unsur kebahasaan artikel opini dalam buku ilmiah. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Sedangkan mengonstruksi ini ada menyusun dan menulis nanti. Ya. Oke. Pengertian dalam sebuah teks karya ilmiah. Di mana dalam karya ilmiah itu merupakan gabungan dari suku kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karya dapat diartikan sebagai, ya karya tulis maksudnya, dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan atau ciptaan. Sedangkan tertulis atau tulis itu artinya menulis atau memiliki arti segala kegiatan yang berkaitan dengan huruf, angka, pena, atau media tulis lainnya. Nah, sangat disarankan penulis dalam karya tulis ini, penulisannya itu menggunakan kata yang tidak ambigu, nggak membingungkan. Jadi memiliki tidak memiliki makna ganda. Maka diperlukan penggunaan gaya bahasa yang baik, yang lugas, eksplisit, menggunakan variasi istilah yang sesuai dengan aturan pada ejaan umum bahasa Indonesia. Oke, ini adalah pengertian dari dalam teks karya ilmiah. Adapun yang berikutnya, anak-anakku, mengenai struktur artikel, kamu harus pahami ada 3 pengenalan struktur. Yang pertama, pengenalan isu, yakni permasalahan tentang fenomena peristiwa secara aktual. Berikutnya yang kedua, mengenai rangkaian argumentasi yang berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi atau topik yang dibahas. Yang ketiga, penegasan kembali atau pembahasan sebelumnya. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, harapan, atau saran-saran. Nah, ini adalah 3 artikel atau 3 dari struktur artikel. Pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Oke, diingat-ingat anak-anakku. Berikutnya, di sini ada sebuah artikel. Ini ya, coba kalian pahami. Artikel ditandai dengan penggunaan kata yang bermakna lugas atau disebut makna denotasi. Selain itu dikenal pula makna kias atau makna konotasinya. Makna konotasi sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah mengalami penambahan. Nah, ini sebuah tabel, saya berikan contoh tentang jenis makna denotasi, konotasi.
Nah, contohnya ada dua nih ya. Denotasi. Contoh kata yang ada di sini, asam. Dalam kalimat, ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik, lebih sering disertai herbet. Maknanya, asam itu sejenis penyakit, yaitu asam klorida. Jadi, yang saya tebalkan itu adalah kata asam. Sama-sama kata asam, tapi contoh kalimatnya berbeda diungkapkannya. Itu maka maknanya akan berbeda. Contoh, dari pagi wajahnya selalu asam saja. Ia masih saja tak mau bicara. Nah, maknanya apa asam ini? Cemberut, tidak cerah, atau bahasa lainnya gamut. Nah, ini gamut. Ya, ini namanya konotasi. Ya, itu nah. Ini namanya konotasi. Berikutnya denotasi. Makna yang lugas. Siasati dengan makan dalam porsi kecil, tetapi durasinya lebih sering. Makan. Kata makan maknanya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, serta mengunyah dan menelannya. Nah, makna lugasnya itu. Makna sebenarnya. Mana konotasinya, mana gandanya, yaitu pejabat itu tidak mau makan uang rakyat. Ia bekerja sangat jujur. Berarti kan tidak sebenarnya kata makan ini. Makan itu memasukkan benda, masukkan barang, memasukkan makanan, memasukkan apa ke mulut. Itu makan. Sedangkan di sini makan uang rakyat. Masa uangnya dimakan? Nah, tidak toh. Nah, kata makan ini maknanya mengambil, mempergunakan, atau bahasa lainnya yang konotasi negatif namanya mencuri uang rakyat, gitu ya. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Oke, menginjak berikutnya, setelah kalian mengenal contoh-contoh yang tadi mengenai makna konotasi dan denotasi, berikutnya ini adalah kalian harus mengenal yang namanya jenis karya ilmiah. Nah, dalam jenis karya ilmiah yang pertama adalah artikel. Maaf ya, A-nya hilang ini, banyak yang hilang. Ini keterkaitan dengan kena virus kayaknya ini. Ini anak, jenis karya tulis itu yang pertama artikel. Nah, jenis-jenisnya artikel, makalah, skripsi. Artikel itu apa? Sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakini, mendidik, serta menghibur pembacanya. Ini adalah artikel. Yang kedua, mengenai makalah. Makalah ini adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis dengan untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Ini makalah. Nah, seperti kalian menjelaskan tugas itu makalah. Skripsi, nah, istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulis hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 ya. Jadi ini membahas tentang fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Jadi kalau kalian nanti kuliah S1 itu akan nyusun skripsi. Kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi. Nah, itu. Nih ya, ini bentuk jenis karya tulis yang nomor 3. Saya ambil hanya satu yang skripsi saja. Berikutnya yang keempat adalah work paper. Work paper ini apa? Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya kertas kerja. Kertas kerja itu apa? Jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam, lebih detail. Yang kelima, paper. Paper sendiri itu adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Jadi paper ini juga biasa disebut sebagai ringkasan, rangkuman, sinopsis, itu ya, atau abstraknya ya, dalam penelitian yang telah dibuat. Oke.
Berikutnya adalah tesis. Nah, barusan yang saya sampaikan, hampir sama ini ya. Tesis ini setara dengan skripsi mahasiswa strata 2 ini, bukan strata 1. Tetapi tesis menganalisis topik. Ini hampir sama dengan yang skripsi tadi. Ya. Oke. Berikutnya tentang penggunaan bahasa dalam artikel. Nah, ini wajib kamu ketahui, nak. Penggunaan bahasa dalam artikel ini yang pertama penggunaan istilah. Contohnya, mengurangi berat badan, penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot pembatas antara perut dan esofagus semakin besar. Istilah medis untuk kondisi ini adalah hiatus hernia. Itulah mengapa orang obesitas hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik, lebih sering disertai heartburn. Ya. Heartburn ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah, penggunaan istilah obesitas, heartburn, ya, hiatus hernia, esofagus dan lain sebagainya. Nah, ini apa namanya penggunaan istilahnya. Saya ketik berwarna, saya kasih warna kuning biar gampang dipelajari. Nah ya. Berikutnya yang kedua, penggunaan kata kerja mental, kata kerja abstrak ini. Contohnya, asam lambung naik atau asid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati siklus tidur. Nah, kata kerja mental atau kata kerja abstrak. Ini contohnya. Menyebabkan, mencegah, mengubah, menyiasati. Ini contoh dari kata kerja mental. Nah, ini. Berikutnya yang ketiga, penggunaan kata rujukan. Kata rujukan yang pertama, fakta yang menunjukkan kesenjangan gender pada bidang pendidikan tampak pada proses pembelajaran di sekolah kurang. Itu yang pertama. Yang pertama kata rujukannya adalah menunjuk. Nah, ini kurang N-nya ini. Menunjukkan. Ya, menunjukkan. Yang kedua, menurut laporan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, vaksin ini telah sukses melewati uji coba klinis tahap 1 dan 2. Nah, rujukannya mana? Kata menurut. Menurut laporan ini termasuk pada penggunaan kata rujukan. Nah, ini 3. Sedangkan yang keempat, penggunaan kata keterangan adverbia frekuentatif. Jadi, kata keterangan di sini yang kita ambil. Contohnya, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi, terkadang ada orang yang mengalami asam lambung naik setelah malam hari. Nah, penggunaan kata keterangan yang bersifat adverbia frekuentatif ini adalah kata terkadang. Saya kasih warna kuning. Nah, oke, selanjutnya bisa kalian lihat referensi yang lain. Yang kelima, penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Contohnya, akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Nah, konjungsi untuk menata argumentasi. Konjungsi ini kata hubung. Dalam menata argumentasi pendapat itu kata setelah. Nah, itu nak ya. Berikutnya, penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya, lagi-lagi menurut bersoda juga membuat otot lower esophageal sphincter menjadi lebih lemah dibandingkan dengan minum air putih. Nah, kata konjungsi untuk memperkuat argumentasi ini lagi-lagi. Lagi-lagi, adanya penggunaan yang ketujuh ini ya, adanya penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa? Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, mengapa kemampuan literasi baca tulis perlu ditumbuhkan terutama di kalangan peserta didik? Nah, kata mengapa. Perlu dijawab nggak nih? Tidak perlu dijawab. Ya, tapi ini berupa tanda tanya, karena ada tanda tanya ini.
Kalimat tanya. Kata mengapa? Mengapa? Nah, tidak perlu dijawab. Mau dijawab boleh, tidak dijawab juga nggak apa-apa. Nah, ini masuk pada kalimat tanya retoris. Seberapa pentingkah kemampuan literasi baca tulis bagi peserta didik? Nah, seberapa pentingnya? Seberapa? Nah, ini kalimat tanya retoris. Berikutnya adalah penggunaan konjungsi kausalitas dan konsekuensi seperti sebab, karena, sebab, oleh, karena itu, sehingga, hingga. Contoh, asam lambung naik atau asid reflux bisa terjadi kapan saja dan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Nah, kata hingga, ini konjungsi kausalitas. Kata ini tadi ya, contohnya sebab, karena. Oke. Itu tadi tentang paparan pembelajaran untuk karya ilmiah untuk siswa kelas 2. Nah, sampai di situ dulu untuk anak-anakku. Di sini kalian putar lagi kalau belum paham videonya. Nah, di sini Pak Roman akan menyampaikan mengenai tugas 1. Ini kamu cermati kedua kalimat ini. Ini ada kutipan 1, ada kutipan 2 mengenai 2 paragraf. Kutipan 1 ada 2 paragraf, sedangkan kutipan 2 1 paragraf saja. Nah, 2 kutipan ini kamu bandingkan, kamu cari. Apa yang perlu dicari? Nah, nih, kamu analisis dari kutipan 1 dan 2 itu, tulis di sini unsur kebahasaannya. Ya. Lengkapi analisis kedua kutipan tersebut dengan melihat unsur kebahasannya. Ini ada 9 poin yang saya tulis. Sudah saya kerjakan 3-tiganya. Penggunaan istilah, penggunaan kata kerja, mental, ya, kata rujukan sudah saya tulis. Saya garis cetak tebal, gitu ya. Ini kalian di poin nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, kamu masukkan kutipan 1 kalimatnya apa. Terus dihitamkan, ya, atau di garis bawah. Ya, di garis bawah. Nah, setelah selesai hanya melanjutkan kutipan 1, kutipan 2, dan seterusnya sampai 9 selesai, dikumpulkan setiap hari Sabtu di mejanya Pak Roman. Itu ya. Ini tugas dari Pak Roman, saya anggap ini tugas pertama di semester genap selama kalian PKL. Oke anak-anakku, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.